Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua rakyat Indonesia, dunia, dan sealam isinya. Karena suatu saat saya akan mengguncang dunia. Tunggu aja ya. Oke. Di sini adalah time to anus. Apa itu anus? Analogi tinus. Berbeda dengan konten yang sebelumnya ya. Atau yang sudah-sudah di antara yang lain. Karena konten ini konten yang paling beda. Analogi tinus. Membicarakan tentang Indonesia dan seisinya. Pernah dong kemarin terjadi yang sangat sesuatu yang terjadi yang sangat memilukan hati saya dan memilukan hati rakyat Indonesia. Yang paling tersakiti adalah orang tua. Kok orang tua? Pasti dong dengar yang namanya ada seorang ustadz yang mencabuli 14 mahasiswa siswinya atau anak didiknya. Dengar nggak? Keterlaluan kalau nggak dengar. Keterlaluan kalau nggak dengar. Apa pura-pura nggak dengar? Nggak jelas lah. Pokoknya nggak masalah. Yang pasti kalau kalian nggak dengar, parah. Karena itu hangat sekali. Bisa-bisanya gitu ya. Seorang ustadz mencabuli anak didiknya. Yang seharusnya dia bentuk menjadi penerus bangsa. Menjadi seorang guru. Menjadi seorang dokter. Atau apapun itu, apalagi background-nya pesantren. Jadi apa yang akan kita bahas? Otaknya. Tadi apa tadi? Analogikanya. Karena kan kita sekarang di analogi tinus ya. Jadi analogikanya. Analogiknya. Pak Ustadz Heri, kenapa kok Anda begitu? Sekarang saya memposisikan diri sebagai netizen. Pak Heri, kok kenapa nggak cari jablay? Tinggal bayar beres. Nggak usah mengandung. Ya kan? Lah, itu kan ringan. Paling berapa duit yang Bapak Ustadz keluarkan. Tapi langsung bebas perkara dong. Paling hubungannya sama Tuhan, sama Allah, sama yang Bapak pegang keyakinannya. Nah ini anak orang masih bocah Pak. Saya sebagai netizen sedih lah. Harusnya dia mungkin kalau dipupuk 10 tahun dengan betul ya, mungkin dia bisa menjadi menteri itu. Karena Bapak sudah menghancurkan dia, akhirnya jadi ibu rumah tangga punya anak. Walaupun masih bisa mengejar mimpi ya, tapi kan sudah dihancurkan mentalnya. Itu keresahan saya sebagai netizen. Parah Bapak. Dibalikin lagi dari seperti itu, saya pengen baca dulu nih. Siapa sih Pak Ustadz Heri itu? Di sini saya baca Pak Ustadz Heri itu Wirawan itu yang suka pakai peci hitam. Umurnya 36 tahun ya. Biar teman-teman agak sedikit tahu yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu nggak perlu. Guru dan pengasuh pondok pesantren. Pendidikan terakhirnya Universitas Islam Nusantara, jurusan manajemen PAI. Tinggalnya di Bandung. Oke, ini dari Des Jabar. Kok nggak lanjut ya? Wah, kayaknya dihapus nih kayaknya nih. Kok nggak ada sih? Iyalah intinya begitulah ya. Saya nggak tahu
Mending kalau satu, Pak. Mending kalau satu, Pak. Lah ini 14. Jadi masalahnya apa? Kalau ada di sini si Pak Herinya, Pak, kok mesti 14? Padahal kan lubang sama ya. Ya udah yang itu aja sih. Tanggung jawabnya satu orang. Kenapa mesti 14, Pak? Itu yang saya pertanyakan. Dan kalau Bapak tanya perasaan saya sebagai orang tuanya atau anak Bapak seperti itu kan oleh orang lain yang backgroundnya adalah gurunya sendiri, apa yang akan Bapak katakan? Sumpah serapah. Pasti. Atau memang tidak akan Bapak pikirkan? Atau harus Allah kasih waktu di mana Bapak menjadi seorang bapaknya, anaknya dicabuli? Apa harus seperti itu? Itu tinggal rasakan aja. Dan kalau saya menjadi istrinya atau yang dicabulinya, pernah nggak Bapak bayangkan perasaannya dia seperti apa? Ya kan? Pasti hancur dong masa mudanya. Apakah Bapak tidak berpikiran seperti itu juga? Kalau saya jadi hakimnya, sudah jelas yang menentukan keputusan hukum, saya akan jatuhkan hukuman yang paling berat, yang paling menyakitkan, biar tidak terjadi lagi kejadian yang seperti itu. Tapi di hati saya manusia. Kalau saya yang harus bilang hukuman apa yang paling tepat untuk Pak Ustadz, saya akan bilang seperti ini. Udah paling berat, ya udahlah saya kembalikan ke Allah aja, sama yang lebih mengerti. Karena ini udah saking beratnya. Mungkin bagi saya membunuh Anda pun itu belum cukup buat saya. Karena ini anus ya. Itu Bapak tuh paling berat loh, Pak. Tanpa Bapak sadari, kata guru saya itu Bapak lupa. Lupanya kebangetan. Lupa dari Pak Ade yang kemarin datang di satu acara demo. Itu Bapak itu udah lupa karena dia pernah menyakiti perasaan orang lain. Ini lupanya udah kebangetan. Lupa dia siapa, lupa yang dianukannya siapa, lupa kalau dia agamanya siapa gitu. Lupa pada Tuhan, pada Allah yang menciptakan dia harus bagaimana. Itu kayaknya dia lupa diri kayaknya. Kayaknya udah kejedot mungkin ya. Tapi ya entahlah. Semoga tidak ada lagi yang seperti itu. Karena Pak, ingat. Melukai yang kecil itu akan ada balasannya. Apalagi melukai yang apa ya? Yang benih ataupun yang panjang ceritanya, itu akan mungkin perasaan saya akan lebih banyak yang akan Anda tanggung lagi. Dosanya lah mungkin ya. Karena kan saya yakin yang namanya agama itu punya timbangan khusus. Dia punya titik benang merah di mana benar-benar keadilan itu akan dipertanggungjawabkan. Dan semoga harapan saya tidak akan ada lagi seperti Bapak yang kedua kalinya. Cukup hanya Bapak satu di dunia ini. Yang lainnya sudah tidak boleh ada lagi. Dan yang paling saya inginkan adalah semoga pesantren ini menjadi atau wadah sekolah pesantren itu menjadi tempat yang aman dari pelaku-pelaku kejahatan. Karena memang di mana lagi kita titipkan anak kita? Kalau saya kan Muslim ya, mungkin beda dengan sekolah Kristen yang lain. Tapi kan pasti sama. Mereka menitipkan anaknya itu untuk belajar, menitipkan anaknya untuk menjadi yang terbaik. Dan jangan sampai bertemu dengan hal seperti ini. Pasti karena orang tua kan nggak tahu melepas ya. Apalagi pesantren atau menginap
kalau di agama yang lain. Ya itulah kayak Harry Potter ya. Dia pokoknya intinya nggak pulang ke rumah lah. Berarti otomatis lepas dari jangkauan atau penglihatan orang tuanya sendiri. Gitu. Semoga ini menjadi yang terakhir dan saya sebagai yang kenal Pak Heri di medsos, yang tidak kenal secara langsung ya. Semoga Pak Heri dikasih hidayah dan semoga selalu dimaafkan lah. Walaupun saya geram, marah, mewakili semuanya, tapi dalam fitrahnya kita manusia harus memaafkan. Karena ya tadi mungkin setan itu bukan hanya milik orang jahat. Kalau setan hanya milik orang jahat, tenanglah hidup kita. Sebagai orang baik ya. Karena saya merasa saya orang baik lah. Ya kan? Saya sendiri kan anus, analogitinus. Itu terserah saya dong. Semoga kita selalu terselamatkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Mungkin dari episode anus yang pertama ini itu lebih membawa kita ke dalam pemikiran yang indah, karena temanya kan tentang keagamaan. Semoga menjadi lebih berwarna, membuat lidah saya pun menjadi nggak seperti yang kemarin yang datang ke apa kemarin yang digebukin ya Pak Ade. Mungkin Pak Ade lupa. Nah itu jangan sampai lupa lagi Pak. Bapak pernah menyakiti hati orang lain karena mungkin itu imbasnya ya. Karena saya juga di sini kalau menyakiti hati orang lain, saya minta maaf. Nah, itu paling pertama itu minta maaf dulu. Siapa tahu ada yang tersakiti gitu ya. Oke, segitu aja. Anus, analogitinus. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak stand up